pembunuh lah, pembunuh. Dikenal lah sekarang dengan nama assassin, Hasyashin, dinasti Hasyashin. Tahun 485 Hijriah, Nizamul Malik wafat. Nizamul Malik ini perdana menteri di dinasti Saljuk yang paling istimewa. Karena di zaman Nizamul Malik ini julukannya. Di zaman Nizamul Malik, perdana menterinya itu Alp Arslan, anaknya Malik Shah. Kalau di filmnya Ertugrul sering disebut Alp Arslan dan seterusnya lah. Ala kulli hal, Nizamul Malik ini yang di masa dinasti Saljuk membuat sebuah madrasah besar, mengundang semua ulama besar, dan di antara yang diundang adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi kemudian dibunuh oleh dinasti Hasyashin. Nizamul Malik wafat tahun 485. Setelah muncul dinasti Hasyashin, dibunuh oleh mereka. Kemudian Sultan Malik Shah juga wafat 1 tahun setelahnya, 486 Hijriah. Di saat banyaknya permasalahan di tubuh umat Islam, sultannya wafat, ini sultan dinasti Saljuk. Kemudian wazirnya juga wafat gara-gara muncul dinasti Hasyashin. Saat itu kemudian Al-Quds jatuh ke tangan Salibis, jatuh ke tangan orang-orang Nasrani. Saat umat Islam banyak berselisih, dan di antara sebab perselisihannya, di antara sebab kekalahan, di antara sebab jatuhnya Al-Quds ke tangan Salibis, munculnya dinasti Hasyashin yang kemudian merusak dinasti Saljuk. 492 Al-Quds lepas ke tangan Salibis. 505 Hijriah Imam Al-Ghazali wafat. Jadi ada jarak berapa tahun dari lepasnya Al-Quds ke wafatnya Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali saat hidupnya beliau banyak melihat kekacauan dalam dinasti umat Islam di dinasti Saljuk, ditambah dengan lepasnya Al-Quds ke tangan Salibis. Inilah yang kemudian memotivasi Imam Al-Ghazali menulis kitabnya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama, melihat kondisi umat Islam yang carut marut, yang kacau balau. Mudah-mudahan bisa menjadi pemantik semangat umat Islam untuk kembali mengembalikan merebut Al-Quds ke tangan kaum muslimin. 561 Hijriah Abdul Qadir Al-Jailani wafat. Di antara 505 dan 561 lahir Salahuddin Al-Ayyubi. 569 Nuruddin Mahmud wafat. Nuruddin Mahmud saat itu menguasai Syam, penguasa Syam saat itu, di luar Al-Quds tentunya, di luar Palestina kalau hari ini, wafat. Dan posisi Salahuddin Al-Ayyubi saat itu ada di Mesir. Ini yang akan kita ceritakan di 561 sampai 569. 583 Hijriah atau 1187 Masehi, Al-Quds kembali ke tangan kaum muslimin saat Salahuddin Al-Ayyubi di perang Hittite, dan 589 Salahuddin wafat. Rangkaian peristiwa penting yang mengiringi perjalanan kehidupan Salahuddin Al-Ayyubi. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kisah dan hikmah dari pahlawan Salahuddin Al-Ayyubi, ada satu falsafah peradaban, bukan sekedar falsafah peradaban, falsafah organisasi, termasuk sejarah, bangsa, negara, apapun kumpulan manusia. Kalau seandainya falsafahnya seperti ini, maka teorinya seperti ini, maka kenyataannya akan terlihat sama. Setiap peradaban, setiap organisasi, setiap bangsa, setiap kumpulan manusia terdiri dari 3 hal. Pasti 3-tiganya ada. Kalau dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dalam 4 kisah. Kisah pemuda Kahfi, kisah tentang akidah; kisah pemilik kebun, kisah tentang harta; kisah Nabi Musa, Nabi Khidir; kemudian kisah Dzulqarnain, kisah tentang penguasa. Ada tokoh
ada materi, ada ideologi. Dalam setiap peradaban, dalam setiap organisasi, dalam setiap bangsa, 3 hal ini pasti ada. Ada pahamnya, ada ideologinya, ada fikrohnya, ada pemahamannya, ada tokohnya, ada orangnya, dan ada materinya, barangnya, hartanya, dunianya, kekuasaan, dan seterusnya. Tapi 3 hal ini akan menentukan kondisi kesehatan sebuah peradaban, kondisi kesehatan sebuah bangsa, kondisi kesehatan sebuah organisasi, komunitas, dan seterusnya. Ada yang mengorbitnya itu di sekitar ideologi, fikroh, pemahaman. Tokohnya mengitar di sekitar ideologi, materinya juga berputar, orientasinya semua ke ideologi, ke pemahaman. Maka peradaban komunitas bangsa yang seperti ini sehat, dinamis. Tidak peduli tokohnya akan berganti, yang penting pahamnya tetap ada. Tidak peduli tokohnya mati, yang penting pahamnya, ideologinya tetap tumbuh. Rasulullah SAW wafat, para sahabat sempat syok dan kaget. Tapi Abu Bakar kemudian mengingatkan, membaca surat Ali Imran ayat 144, afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Apakah kalau Muhammad SAW wafat, kalian kembali ke jahiliyah? Abu Bakar ingin mengingatkan bahwa kita ini umat yang tidak hanya bergantung ke tokoh, tapi umat yang bergantung ke ideologi. Orbit kita adalah ideologi. Nabi Muhammad bisa wafat karena sama-sama manusia, tapi kita nggak akan kembali ke jahiliyah dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Peradaban yang seperti ini, umat yang seperti ini, bangsa yang mengorbit di sekitar ideologi akan tetap hidup. Ada yang mengorbitnya di tokoh. Ideologi bisa berganti, yang penting tokohnya tetap sama. Materi semuanya beredar di sekitar tokoh. Biasanya kalau sudah seperti ini cenderung akan melahirkan sikap figuritas. Dan kalau peradaban atau organisasi atau bangsa atau apapun, kumpulan orang, partai, dan seterusnya, kalau mengorbitnya itu di sekitar tokoh, di mana tokohnya itu menyimpang, semuanya akan ikut menyimpang. Syukur-syukur kalau tokohnya tidak menyimpang, semuanya akan ikut baik. Tapi kalau kondisinya seperti ini, peradaban yang mengorbit di sekitar tokoh sakit, karena akan figuritas, figurnya hilang, akhirnya peradabannya bubar, dan seterusnya. Cenderung ke yang penting saya, dan seterusnya. Kalau bukan saya, nggak ada lagi yang lain. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW kalau dalam hadisnya yang bercerita tentang fase perjalanan sejarah umat Islam. Nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah, kemudian setelah itu apa? Mulkan adhan, mulkan jabarian, dan seterusnya. Nubuwah, ideologi. Kemudian khulafaur rasyidin, ideologi. Yang pertama Abu Bakar nggak ada hubungannya dengan Rasulullah SAW dari sisi nasab.